Perkenalkan, nama saya Ahmad Jeze Farhanuddin. Saya mengajar di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor di SMK Trimitra Karawang. Menjadi seorang guru adalah suatu profesi yang sangat membanggakan bagi saya. Karena sebagai seorang pengajar, guru memiliki pekerjaan yang sangat mulia. Guru mendidik seseorang tanpa kenal menyerah. Guru juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik siswa tak hanya dari sisi akademik saja. Namun, guru harus memberikan contoh agar siswa dan siswi mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Guru turut berperan sebagai pemberi semangat pada siswa, memberi dorongan supaya siswa dan siswi tidak patah semangat dalam menjalani pendidikan. Maka pantas jika guru dijuluki dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita hari ini? Baik, luar biasa, yes. Servis kita hari ini? Excellent, yes. Customer? Salam satu lagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, ya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, tetap selalu menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Ya, oke. Di hari ini lagi dengan Bapak JJ Farhanuddin dengan materi yaitu adalah sistem ABS. Ada yang tahu sistem ABS itu apa? ABS, ya. ABS itu singkatan dari Anti-Lock Brake System. Ya. ABS, Anti-Lock Brake System. Apa ABS itu? Anti-lock brake system. Oke. Dan topik yang akan kita sampaikan, ya, yang akan Bapak sampaikan hari ini, kita akan selesaikan topik yang pertama dari besar, berisi tentang penjelasan apa itu sistem ABS. Ya. Kemudian ada komponen-komponen yang terdapat pada komponen sistem anti-lock brake system. Selanjutnya ada self diagnosis, ya, diagnosis mandiri, nanti berisi bagaimana cara mendiagnosa kerusakan. Tentunya seiring berjalannya waktu pemakaian sepeda motor pasti nanti akan mengalami kerusakan. Bagaimana mendiagnosa sistem anti-lock brake system. Kemudian ada troubleshooting. Tentunya kalian ketika ada masalah pasti akan melakukan perbaikan. Nanti akan Bapak jelaskan. Terakhir ada Q&A. Nanti ada sesi tanya jawab. Kalian bertanya, Bapak akan menjawab dengan semaksimal mungkin. Ya. Ini topik yang akan kita pecahkan dan akan kita selesaikan hari ini. Ya. Untuk yang pertama ada intisar. Ya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan anti-lock brake system? Kita lihat di depan. Ya. Jadi anti-lock brake system itu adalah kombinasi dari kombi brake system dan anti-lock brake system. CABS, Combined Anti-Lock Brake System. ABS itu sendiri adalah komponen yang dirancang untuk mencegah penguncian pada saat mengerem, ya, mendadak atau pengereman di permukaan yang licin, berkelikir, berbatu, ya. Tuh ya. Jadi anti-lock brake system adalah komponen yang dirancang untuk mencegah penguncian pada rem. Ya, tentunya semua anak-anak ini sudah mengetahui apa itu rem. Ya. Makanya di sini ada teknologi anti-lock brake system. Ya, teknologi yang dirancang oleh Honda yang sangat luar biasa dan memberikan rancangan-rancangan semakin sini semakin bagus, semakin baik untuk keamanan berkendara. Di mana anti-lock brake system ini dia akan melakukan pengereman dan tidak melakukan pengereman on off, ya. Jadi prosesnya on off, melepas dan mengerem, melepas ke rem sebanyak 50 kali per detik. Nah, jadi ketika kita melakukan pengereman pada rem hidrolik biasa atau rem mekanis,
ketika kita tarik tuas rem maka akan sekaligus merem, dan sepatu rem atau disc pad ya akan mengunci bagian cakram secara sekaligus. Tapi kalau anti-lock brake system selama 1 detik dia akan seperti halnya on off ya, melepas dan mengunci, melepas merem ya. Nah, ini anti-lock brake system. Pastinya ada komponen-komponen yang akan terkait dengan komponen anti-lock brake system, di mana ada pertama ABS ECU. ABS ECU ini menghitung kecepatan perputaran roda dengan menerima sinyal-sinyal dari sensor-sensor yang terdapat pada sistem ABS. Dan itu fungsi diagnosa diri sendiri dan fungsi aman terhadap kegagalan. Sama halnya seperti ECM pada sensor akan mengirimkan sinyal ke ECM yang berupa kegagalan atau berupa sensornya sudah diperbaiki, sama halnya dengan ECU pada sistem ABS. Kemudian ada modulator. Ya, di sini ABS modulator akan mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai untuk masing-masing rodanya. Nah, jadi diatur oleh modulator. Ya, aliran dari fluida yang harusnya ke rem belakang berapa persen, yang ke rem depan berapa persen. Ketika terlalu banyak maka harus dialirkan kemana, itu akan diatur oleh modulator. Nah, kemudian ada sensor bagian belakang, sensor kecepatan memberikan sinyal kepada ECU ABS. Ya, ada yang di belakang, ada yang di depan. Kemudian ada PCP. PCP itu adalah proportional control valve. Ya, membatasi fluida untuk rem belakang saja. Selain PCP, ada delay valve, mengatur tekanan hidrolik rem depan. Ya, kali ini rem depan. Sini tadi saya katakan ada speed sensor rem belakang dan ada speed sensor rem depan. Ini untuk komponen-komponennya. Bapak telah mendokumentasikan ya komponen-komponen yang ada di dalam sepeda motor PCX ini. Ya, di antaranya ada speed sensor ya, yang di depan. Kemudian ada pulse ring yang terdapat di bagian cakram. Dan itu ada modulator dan ada ABS indikator tentunya. Untuk apa sih ABS indikator, Pak? Untuk memberikan informasi kepada pengendara atau memberikan informasi kepada mekanik bahwa ABS normal atau bermasalah. Ya, itu fungsi dari indikator. Setelah komponen, pasti kalian akan berpikir ketika sepeda motor selalu digunakan bakal terjadi kerusakan. Tidak menutup kemungkinan tiba-tiba terjadi kerusakan. Gimana cara mendiagnosanya, Pak? Gimana cara melihat bahwa ABS ini mengalami kerusakan? Kita bisa lihat. Ini ada 2 jenis diagnosa ya. Ketika pada saat ABS dalam keadaan normal dan ABS dalam keadaan terjadi kegagalan. Ya. Ketika ABS dalam keadaan normal, ketika kunci kontak on, kita fokus ke indikator ABS yang ada di speedometer. Ada tulisan ABS ya, warna orange. Kunci kontak on, ABS seharusnya menyala. Menyala terus. Kemudian kita nyalakan sepeda motor. Setelah itu kita melaju dengan sepeda motor dengan kecepatan 10 km per jam. Lebih dari 10 km per jam, maka indikator ABS akan mati ketika sepeda motor normal. Ketika bermasalah ada 2 indikasi. Pertama, sama dengan normal ya, kunci kontak on, nyala. Kemudian setelah kalian berjalan 10 km per jam, harusnya mati ketika normal. Tapi ini nyala. Itu bermasalah yang pertama. Yang kedua, setelah kalian berjalan menggunakan sepeda motor, mengendarai sepeda motor lebih dari 10 km per jam, dia akan berkedip. Nah, itu 2 jenis diagnosa kerusakan. Ketika nyala, rusak, dan ketika berkedip, itu pun rusak. Ya. Oke, setelah kalian mendiagnosa, pasti kalian akan memperbaiki. Ketika ada kerusakan, harus dibenerin dong. Memang kalian mau bawa motor yang rusak? Tidak kan? Nah, di sini bagaimana Pak cara memperbaikinya? Di sini adalah langkah penting. Pertama,
hampir mirip ya, hampir mirip dengan reset ECM pada sensor sepeda motor. Ya, tapi di sini kita menggunakan rem depan sebagai cara resetnya. Ya. Pertama, putar kunci kontak ke posisi off, kemudian lepaskan cycle set atau jok ya, karena posisi untuk PCX ini ada di dalam jok DLC-nya ya. Setelah ketemu DLC-nya yang berwarna merah, maka kamu buka tutupnya, kemudian hubungkan SCS on connector. Setelah itu, tekan handle rem depan, kemudian tahan. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi on. Ya, ke depan. ABS indikator menyala selama 2 detik lalu mati. Pada saat mati, lepaskan handle rem. Pada saat nyala kembali, tarik lagi. Pada saat menyala lagi, tekan handle rem. Lepaskan lagi pada saat indikator mati. Ya, ini caranya. Setelah itu, setelah penghapusan proses selesai, ABS indikator akan berkedip 2 kali dan menyala terus. Ketika berhasil, lampu indikator ABS akan berkedip 2 kali pendek dan kedipan ketiga panjang. Ketika berhasil, ya. Ketika sudah berhasil, kalau gagal gimana Pak? Ketika gagal, dia akan berkedip secara terus-menerus. Ya, berarti ada kerusakan di bagian ABS. Bagian apanya? Bagian komponen-komponen yang ada di bagian sini. Semua komponen ini kalian periksa. Kalau pernah Bapak ya pernah memperbaiki sebuah sepeda motor PCX, ternyata ada di bagian speed sensor yang kotor, ya Bapak perbaiki, kemudian Bapak reset, alhamdulillah sembuh, ya. Alhamdulillah kerusakannya sudah bisa diatasi. Ya. Ketika terjadinya kerusakan, kalian reset, sudah di reset ternyata gagal. Kalau gagal, ulangi lagi, gagal lagi, maka harus perbaiki. Berarti ada yang salah di bagian ABS. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, paham ya? Ya, paham. Kita ice breaking. Nah, biar kalian lebih semangat ya untuk menerima materi Bapak. Ya. Setelah ice breaking nanti kita akan Q&A. Kalian akan menjawab Bapak. Nah, saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Boleh? Yang pojok sini dengan yang sini maju. Ya, kita ada sedikit permainan. Momentum berat ketika sepeda motor dipakai. Silakan naik ke sepeda motor. Nah, ada yang satu mengendarai sepeda motor, ada yang satu melakukan bonceng. Yo. Oke. Oke. Sangat cocok sekali rupanya, ya. Oke. Di sini namanya siapa? Rio. Rio. Nah, di sini Rio sebagai pengendara dan Faisal sebagai bonceng, ya, pembonceng. Nah, ketika kalian menggunakan sepeda motor dan kalian gas, ya, badan kalian akan terbawa ke belakang ya. Ketika digas, ke belakang ya, apalagi gasnya sekaligus gitu kan. Nah, ketika melakukan pengereman, badan kalian akan ke depan, ya. Nah, di sini rem ABS, ya teman-teman. Di sini rem ABS mencegah terjadinya tergelincir ketika kalian ada di jalan yang licin, dan itu tidak akan terjadi pada rem ABS karena 50 kali per detik, ya. Nah, ketika saya bilang gas, badan kalian ke belakang, gas, udah cocok nih. Kemudian ketika saya bilang rem, nah sesuai ya. Ketika gas mundur, ketika direm, gas, rem. Oke, sekarang saya tambahkan clue-nya. Ketika kalian mendengar kata coy, maka kalian harus melakukan kebalikan dari yang saya ucapkan. Ketika saya bilang gas, berarti kalian harus melakukan langkah pengereman. Berarti badan kalian.
ketika saya mengatakan rem coy, berarti kalian harus melakukan proses gas dan badan kalian juga bergerak. Oke, gas coy. Pertahankan ya. Lagi, ketika ada coy ya, maka harus melakukan rem coy. Salah semuanya. Harusnya ke belakang ya. Ulangi lagi. Rem coy. Oke, betul. Gas coy. Gas. Salah. Makanya tepuk tangan dong untuk teman kalian. Ya, momentum badan kita akan ada di depan. Jadi maksimal akan semuanya terjadi di rem depan. Makanya untuk mencegah terjadinya tergelincir, maka rem depan harus benar-benar maksimal dan tidak boleh mengunci. Ya, makanya ada teknologi anti-lock brake system. Honda luar biasa. Ya. Oke, gimana udah fresh ya? Nah, nanti kita lanjutkan permainan itu ya. Selanjutnya, Bapak akan mengasih kesempatan untuk kalian. Barangkali kalian ada hal atau ada materi yang kurang paham dan ada yang mau ditanyakan. Silakan, kalian ada yang mau bertanya? Ya Pak, Oke, namanya siapa? Silakan. perkenalkan nama saya Aditya Nugraha. Adit, ya? Izin bertanya Pak, Ya. perbedaan rem ABS dan non ABS ketika di jalan seperti apa ya Pak? Oke, jadi perbedaan rem ABS dengan non ABS ketika terjadi di jalan seperti apa Pak? Nih, saya gambarkan seperti ini ya. Oke, ya, ketika kalian berjalan, ya, di perjalanan ini saya ibaratkan ini adalah jalan raya, ya. Kemudian ini ibaratkan motor nih, wah, motor, ya. Kalian akan melaju ke daerah sebelah sini, ya. Ketika rem ABS, ya, ketika kalian melakukan perjalanan dengan kecepatan 150 km per jam, ya, digas selama 150 km, tiba-tiba ada yang lewat. Kalau rem ABS dia akan lurus seperti ini, masih bisa menghindari terjadinya kecelakaan atau rem mengunci. Tetapi ketika non ABS saya yakin akan tergelincir seperti ini. Bahaya kan? Paham Dit? Pak, Oke, jadi seperti itu bedanya rem ABS dengan non ABS. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? siap Pak. Ya, namanya siapa? Silakan bertanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Taki. Izin bertanya Pak, Ya, bagaimana jika rem ABS itu tidak nyala atau ada kerusakan? Apakah rem akan blok atau seperti apa ya Pak? oke, jadi ketika sepeda motor apakah selalu rem ABS itu nyala? Terus ketika ada kerusakan gimana Pak? Rem kita blok dong, nggak ada rem? Tidak. Ya, tetapi hanya rem ABS saja yang mengalami kerusakan. Nah ini ya, ketika pengereman non ABS tidak diaktifkan, jika ABS tidak diaktifkan, sinyal dari kontrol unit dimatikan selama valve masuk terbuka. Jadi alirannya ketika kita melakukan tuas rem seperti rem hidrolik biasa, tanpa ke modulator, tanpa ke motor, tanpa ke reservoir, ya. Jadi seperti rem hidrolik biasa. Bukan artinya ketika ABS rusak motor tidak bisa ngerem, tidak. Tetap otomatis, ya, otomatis seperti rem biasa. Kalian tetap bisa melakukan pengereman. Jadi ketika perjalanan jauh, kemudian kalian tiba-tiba ada indikator ABS nyala, jangan khawatir, motor masih bisa melakukan pengereman dengan combine brake system. Itu, paham ya? Ada lagi? Siap Pak. Nama dan pertanyaannya? Perkenalkan nama saya Faisal Basri. Ya, Pak, ya. izin bertanya, tadi Bapak menjelaskan seputar kerusakan pada sistem rem ABS. Nah, untuk perawatannya seperti apa ya Pak? Oke, jadi Faisal, sebetulnya untuk semuanya ini ya. Jadi untuk sepeda motor dengan rem ABS, ya, dengan rem anti-lock brake system, sebetulnya tidak perlu perawatan. Ya, tetapi komponen-komponen yang ada di rem ABS pastinya kan nanti akan lama-lama akan mengalami kerusakan. Ya, untuk saat ini kita tidak bisa menentukan batas servisnya, dan di BPR itu tidak ada batas servisnya, karena ketika terjadi kerusakan kita harus mengganti komponennya. Ya, tetapi untuk perawatannya
jaga kebersihan motor kalian. Sama, yang kedua, untuk melakukan perawatan di bagian rem ABS, kalian cukup mengganti cairan rem atau fluida rem. Ya, fluida rem harus kalian ganti setiap 24.000 kilo. Ya, misalnya ketika kamu nanti punya motor dengan teknologi anti lock brake system, maka kamu harus melakukan penggantian fluida rem selama 24.000 kilo. Ya, harus selalu rutin. Karena kenapa? Ketika air kita tuangkan, kemudian kita diamkan selama 1 bulan, akan terjadi perubahan. Jadi bisa berlumur, bisa ada kotoran, bisa ada binatang yang masuk, gitu ya. Sama ketika fluida selalu bekerja karena kemari, maka akan terjadinya kerusakan juga pada fluida. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, semuanya sudah paham ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, mungkin cukup sekian dari Bapak materi yang Bapak sampaikan. Jadi kesimpulannya, saat ini rem ABS memang terbilang berbeda dengan motor yang lain ya. Akibatnya memang harganya agak sedikit mahal. Tapi mahal tersebut pasti ada keunggulannya. Yang tadi Bapak sampaikan sama kalian. Ya, untuk mencegah terjadinya tergelincir. Jadi walaupun ada komponen yang memang harganya lebih mahal, tapi untuk keamanan diri kita, ya, bukan berartinya rem tanpa ABS itu berbahaya, tidak. Ya, tergantung pakaian, ya tergantung kemudian, ya. Jadi itu. Oke, baik. Karena tidak ada yang bertanya, terima kasih untuk hari ini. Ya, Bapak ucapkan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, semoga kita selalu diberikan semangat untuk terus belajar di kampus kita ini. Apa kabar kita hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Servis kita hari ini? Excellent. Yes. Customer? Salam satu hati. SMK? Bisa. SMK Dirmitra? Unggul, kreatif, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.